pendidiknya, gurunya, dan diambil oleh pengurusnya, masing-masing 10 kali lipat. Nah, 50 anak berwudu, jadi 50 kali 50, 250 pahala wudu satu hari. Padahal kita cuma berwudu 5 kali, dapat pahala wudu 255. Betul? Ini baru wudu, belum sholatnya. Belum silaturahminya, belum akhlaknya, belum, baru wudunya. Siapa yang tidak merindukan pahala ini? Dan pahala itu kita terima bukan hanya ketika kita ada di situ dan jadi pengurus, tapi pahala itu akan berjalan sampai seterusnya. Walaupun kita sudah meninggal dunia, akan terkirim terus pahalanya itu. Dan bukan cuma 50 orang itu. Kalau di antara 50 orang ini ada 2-3 orang yang jadi guru mengajarkan itu, maka kita pun memperoleh dari muridnya, walaupun kita tidak mengurusnya lagi. Begitu berentet terus sampai berapa generasi seterusnya. Kira-kira terhitung nggak pahalanya? Sekarang saya mau tanya, kira-kira berapa pahala yang mengalir ke guru tak ambok dalek satu hari? Kira-kira tidak kaya di hari kemudian. Jadi kalau mau kaya di hari kemudian, urus persoalan ini, libatkan diri dalam menghidupkan ini, maka insya Allah mungkin kita sedikit pahala yang dibawa ke dalam kubur, tapi setiap hari terkirim, setiap hari terkirim, setiap hari terkirim. Jadi setiap saat meningkat pangkat kita, meningkat derajat kita di hari kemudian, akibat karena kita pernah berkontribusi pada pendidikan agama Islam terhadap generasi kita. Jadi saya berharap anak-anakku yang jadi imam upayakan bikin, jadi bukan hanya Pak Prabowo punya makanan tambahan, makanan gratis. Saya ditelepon kemarin di WA oleh Bank Indonesia, minta tolong kalau ada 3 titik pesantren besar yang kita bisa rekomendasi. Kemarin saya sama-sama dengan Divisi Gizi Nasional, beliau setingkat menteri, karena ajudannya saja yang selalu ikut-ikut jenderal. Ajudannya kita di Jakarta kemarin, beliau datang sebagai pembicara, ajudannya itu jenderal. Kemudian ajudannya itu disuruh angkat meja, angkat meja naik ke sini, jenderal disuruh angkat meja. Mudah-mudahan ada anak-anak kita juga nanti insya Allah selevel dengan itu. Amin. Amin. Yang paling besar suaranya itu nanti anaknya yang paling tinggi pangkatnya. Jadi jangan lepaskan, tolong jangan lepaskan Pak. Saya cuma sampaikan begini, di mana-mana saya bentuk seperti begitu. Bentuk madrasah diniyah, bentuk ini, supaya karena nanti saya juga nanti dituntut kalau saya tidak beritahu. Tapi kalau saya sudah beritahu lalu kita tidak melakukan, berperkara nanti di hari kemudian. Saya sudah beritahu itu Pak. Dan tidak sulit. Apa sulitnya? Mengurus pesantren tidak sulit Pak. Kami di Mangkoso santri 4.300. Iya. Kebetulan, jadi kalau Pak Darius Wadid punya jabatan di DDIB, saya juga ketua yayasan di Mangkoso Pak. Mengurus 4.000 santri dan semuanya. Ya. Dewan Pembina di pengurus wilayah, pengurus daerah, begitu juga wakil ketua Dewan Pembina DDI. Mana menjadi masuk banyak, pokoknya tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mengurus 40.000 pesantren di Indonesia, saya wakil ketua Dewan Pembina. Nah, ada 40.000 pondok pesantren di Indonesia dengan santri 5.800 orang kurang lebih.
Jadi santri di Indonesia sekarang ini ada kurang lebih 5 juta. Kebetulan saya wakil ketua Dewan Pembinanya di pusat. Jadi termasuk yang ada di sini. Makanya sebentar kalau bisa kita juga bentuk pengurus wilayahnya, Hebitren, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren. Bagaimana pesantren nanti insya Allah bisa hidup dan menghidupkan. Amin. Bisa hidup dan menghidupkan. Makanya saya tadi jalan dengan siapa Pak Haji Subhan. Saya kasih tahu di SP3 upayakan ada miliknya pesantren di sana. Kenapa? Bukan mau dibangun pesantren di situ, bikin ruko untuk bisnisnya pesantren. Supaya nanti itu insya Allah guru pesantren setara gajinya dengan guru pegawai negeri. Amin. Ya toh? Kalau perlu ada tambahan bonusnya yang tidak diperoleh oleh pegawai negeri. Jadi kalau diajak masuk pegawai negeri tidak mau. Kenapa? Di sini lebih banyak. Apalagi kalau diajak keluar dari negeri, dipecat di pesantren. Kita bikin seperti begitu Pak. Alhamdulillah kita pacu ini 40.000 pondok pesantren. Kita kerjasama dengan Bank Indonesia. Jadi kalau ini dibentuk nanti, insya Allah ketika dilantik mesti hadir dari Bank Indonesia Papua di sini. Di situ kita bisa tawar menawar. Saya kasih tahu Pak Heda tadi bikin proposal nah. Insya Allah saya bantu untuk menyampaikan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia. Kebetulan saya Dewan Pembina di pusat, dan untuk mengurus seluruh Indonesia yang ada, kami dikasih tugas juga untuk mengurus Sulawesi Papua. Kebetulan saya koordinatornya Sulawesi Papua. Jadi semua pondok pesantren yang ada di Sulawesi Papua saya yang koordinir. Dari mana kami lahir? Dari pesantren. Jadi jangan mengaku bahwa kalau masuk pesantren baca doa. Kalau masuk pesantren paling jadi imam. Masuk pesantren paling jadi membalik. Tidak. Kita dari pesantren insya Allah diperhitungkan di pusat. Diperhitungkan di pusat. Hadirin yang berbahagia peserta musda. Jadi saya mengajak agar supaya jiwa dan kecintaan kita mari gantungkan di Darul Dawah wal Irsyad. Menyangkut mengenai masalah itu, kalau kita masuk di Darul Dawah wal Irsyad, maka Allah tentu berkata, wah ini adalah karyawan saya. Jadi orang DDI itu adalah pekerjaannya Allah itu. Karyawannya Allah itu ketika kita DDI. Karena kenapa? DDI Allah yang dirikan. Benar gak Pak? Hah? Kalau kita masuk di MPH Jikala berarti kita karyawannya Jikala, Yusuf Kala, betul? Karena dia punya DDI Allah yang dirikan, berarti ketika kita masuk insya Allah Allah yang memberikan gaji. Makanya warga DDI itu Pak tidak tentu gajinya. Tidak tentu gajinya. Saya di Mangkoso, di dalam lingkup pesantren 2 orang yang tidak punya gaji. Guru tak dengan saya tidak digaji di Mangkoso. Guru tak tidak ada gaji. Jadi orang mengatakan, wih enak itu ketua yayasan di Mangkoso, santrinya 4.300, pembayarannya berapa? Enak ketua yayasan. Padahal ketua yayasan tidak pernah menerima gaji dari pesantren. Bekerja. Selesai salat subuh ada orang yang kata-kata di rumah, saya punya tanah belum dibayar. Kenapa tanah saya dikasih begini? Kan? Coba di rumah itu Pak. Karena kebetulan yayasan yang mengurus semua itu. Jadi di pintu rumah diketok-ketok setiap saat. Kalau dia sudah punya, ada orang yang bertengkar lari ke rumah, ada orang yang berselisih lari ke rumah. Loh. Tapi mari terima dengan kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Ketika kita sabar bersama dengan Allah, masih adakah posisi yang